kasih yang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kembali kita berjumpa kembali di dalam persekutuan doa pagi Kamis 20 Januari 2021. Tidak terasa kita sudah melewati 20 hari di tahun yang baru ini. Sebelum kita memulai persekutuan doa pagi, marilah kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas pagi hari ini, di mana kami dapat mengikuti untuk persekutuan doa pagi, dan biarlah Engkau mau mengisi hati kami dengan firman-Mu yang kudus, sehingga kami dapat tuntunan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu, dan biarlah apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Berkati persekutuan ini Bapa, dan walaupun secara online atau secara daring, tapi biarlah kami pun semakin hari semakin cinta akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, pada saat ini, pagi hari ini kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Galatia 2 ayat 20. Kita akan bersama-sama membaca Galatia 2 ayat 20 dan saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Galatia ayat 2 pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya membuat tema ini untuk persekutuan doa pagi ini adalah hidup oleh iman. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Galatia pasal 2 ayat 20 ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Dan sebagai latar belakang, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Galatia karena memang pada waktu itu Paulus menegur Petrus karena Petrus ternyata tidak konsisten dengan sikapnya. Nah, apa sih yang ditegur oleh Paulus terhadap Petrus? Padahal sesama rasul kok ditegur. Nah, ceritanya begini Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu ketika Petrus di Antiokhia, ya, di sebuah kota kecil, Petrus mau makan bersama-sama
dengan orang-orang yang tidak bersunat. Dan Petrus mau berdoa bersama dengan orang-orang bukan Yahudi. Tetapi ketika suatu saat ada orang Yahudi yang datang ke Antiokhia, Petrus segera menghindar. Dan Petrus segera berkata, itu tidak sesuai dengan hati nurani sehingga saya tidak mau bersekutu lagi dengan orang-orang non-Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Nah, Petrus mengambil sikap ini karena dia ingin menghormati orang-orang Yahudi. Nah, dengan keras maka Rasul Paulus menegur Petrus karena ketidakkonsistenannya Petrus menghadapi orang-orang bukan Yahudi. Ini membuat bingung orang-orang yang bukan Yahudi, orang-orang yang tidak bersunat. Karena itulah dengan keras Paulus menegur Petrus. Nah, Bapak Ibu yang sekalian yang saya cintai, sebagaimana kita ketahui bahwa orang Yahudi berpendapat bahwa merekalah orang yang super, merekalah orang yang betul-betul pilihan Tuhan, merekalah orang-orang yang betul-betul memiliki surga, dan merekalah orang-orang yang pilihan Allah yang betul-betul diselamatkan. Karena itu bangsa Yahudi seringkali berpikir tidak ada keselamatan selain orang Yahudi. Semua orang adalah orang kafir. Semua orang adalah tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, karena kesombongan inilah mereka merasa sebagai bangsa pilihan. Mereka menjalankan hidupnya sesuai dengan hukum Taurat. Jadi orang-orang Yahudi notabene adalah pelaksana hukum Taurat. Jadi ketika mereka lahir sebagai seorang Yahudi, mereka itu harus melaksanakan hukum Taurat atau hukum Musa. Dan ketika mereka tidak melaksanakan hukum Taurat, mereka akan dikutuk, mereka akan mati dan dianggap bukan sebagai orang Yahudi. Jadi Bapak Ibu bisa kita bayangkan betapa mereka setia untuk menjalankan hukum Taurat yang walaupun sangat-sangat sulit dan sangat-sangat sukar. Nah, Bapak Ibu, di dalam surat Galatia 2 ayat 20 ini Rasul Paulus menekankan bahwa dia hidup bukan untuk hukum Taurat, tetapi dia hidup oleh iman. Iman kepada Yesus Kristus yang mau menderita dan menyerahkan diri untuk menjadi penebusan atas dosa-dosa manusia. Jadi di sini memang kalau kita lihat Rasul Paulus sudah beralih sikap, beralih keyakinan. Dia yang dulu orang Farisi, dia yang dahulu adalah pengikut hukum Taurat. Dia adalah seorang Ibrani, dia adalah seorang Yahudi yang betul-betul tulen dan 100%. Dia sudah berubah sikap. Dia sudah mati untuk hukum Taurat, tetapi hidup untuk pemberitaan Injil Allah. Hidup untuk Yesus Kristus, Tuhan yang dia sembah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat hidup oleh iman, kita seringkali merasa susah mengartikan hidup oleh iman. Ya, sebenarnya apa sih iman itu? Kalau kita lihat di dalam kitab Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman memang tidak nyata, tetapi secara fisik memang tidak nyata, tetapi secara hati, secara kepercayaan itu adalah iman yang percaya secara nyata di dalam kehidupan kita. Nah, Paulus menekankan kembali bahwa hidup itu bukan berdasarkan apapun selain iman. Hidup bukan berdasarkan kekayaan. Hidup itu bukan berdasarkan perkataan orang lain. Hidup itu bukan berdasarkan kebijaksanaan. Hidup itu bukan berdasarkan filsafat orang-orang pintar. Dan itu hidup bukan berdasarkan pengetahuan. Tetapi Paulus menekankan hidup berdasarkan iman. Nah, kita sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus, kita harus mempercayai bahwa kita hidup oleh iman, bukan oleh yang lain.
kita bukan mencari kekayaan untuk hidup. Kita bukan mencari pengetahuan untuk hidup. Kita bukan mencari yang lain untuk hidup. Tetapi kita sebenarnya sudah hidup karena iman, karena Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kita disebut orang yang beriman. Ya, seperti juga Abraham, dia dibenarkan oleh iman. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, dia disuruh oleh iman karena dia percaya bahwa Allah sanggup menghidupkan orang yang mati. Makanya dia ketika disuruh oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban persembahan, dia percaya saja. Dia melakukan itu. Dan Abraham dibenarkan oleh iman percayanya. Nah, kita pun sebagai seorang Kristen, kita pun harus hidup secara iman, bukan yang lain. Yang lain itu tidak ada nilainya. Memang secara dunia itu bisa dinilai, kekayaan bisa dinilai, pengetahuan bisa dinilai, bisa diukur, dihitung. Tetapi itu tidak bersifat kekal. Yang bersifat kekal adalah iman itu. Jadi Bapak Ibu, sebagai seorang Kristen, kita harus hidup secara iman. Iman percaya kepada Yesus Kristus, karena dialah yang sudah menebus hidup kita. Dan kita bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Allah. Nah Bapak Ibu, kita diingatkan kembali pada pagi hari ini bahwa hidup kita bukan hidup yang untuk sia-sia, bukan hidup untuk yang kematian, bukan hidup yang hanya untuk diri sendiri, tetapi kita hidup untuk Kristus karena Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Dan masih banyak yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita ini. Kita harus menjalankan perintah Tuhan. Kita harus melaksanakan perintah Tuhan. Kita harus meneladani sikap Tuhan Yesus. Untuk itulah kita hidup, dan untuk itulah kita dipilih menjadi orang Kristen. Nah Bapak Ibu, sebagian hari kita harus hidup semakin beriman, semakin percaya, semakin bertambah kuat keyakinan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah pemelihara kita, dialah pencipta kita. Kita tidak akan sia-sia di dalam kehidupan ini. Nah Bapak Ibu, marilah kita hidup oleh iman, bukan hidup oleh yang lain. Terpujilah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kita akan memasuki doa syafaat. Kita akan masuk dengan beberapa pokok doa yang kita akan sampaikan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan, ketika kami sudah membaca firman-Mu ini, bahwa hidup kami adalah hidup oleh iman. Iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan junjungan kami. Kami hidup bukan berdasarkan pengetahuan kami. Kami hidup bukan berdasarkan kekayaan kami. Kami hidup bukan berdasarkan kemampuan kami. Tapi kami hidup karena Engkau sendiri yang sudah memilih kami dan sudah menjadikan kami anak-anak-Mu yang taat. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini dapat berkenan di dalam, dan biarlah firman-Mu ini dapat masuk di dalam hati kami, dan kami dapat melaksanakan untuk hidup dengan penuh keyakinan kepada Engkau. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk situasi dan kondisi dunia saat ini, di mana masa pandemi belum berakhir dan terjadi gelombang kedua pandemi COVID-19 ini. Dan biarlah Engkau terus memberkati kami semua, sehingga kami pun tetap diberikan kesehatan dan tetap dapat menjaga kesehatan kami. Engkau juga berkati upaya pemerintah dunia maupun pemerintah Indonesia untuk memberikan vaksin untuk mengatasi COVID-19 ini. Engkau berkati seluruhnya Bapak, dan biarlah kami pun dapat segera terlepas dari masa-masa yang tidak enak ini, masa-masa yang penuh ketakutan ini. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang banyak bencana. Biarlah Engkau terus memberkati mereka yang tertimpa bencana, dan biarlah Engkau juga memberkati kami semua agar kami pun dapat menyalurkan bantuan-bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Engkau
Engkau berkati Presiden dan Wakil Presiden dan para menteri, biarlah mereka pun dapat memberikan keputusan yang bijaksana. Bapa dalam surga, kami masih berdoa juga untuk gerejamu yang saat ini masih melakukan ibadah secara online maupun persekutuan secara online. Biarlah Engkau terus memberkati semua mereka yang terlibat aktivis agar secara online ini pun dapat kami selenggarakan, dan biarlah Engkau terus memperkuat iman kami walaupun kami beribadah dan bersekutu secara online. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk rezeki kami Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan, biarlah apa yang kami usahakan itu dapat berhasil dan dapat memenuhi kebutuhan hidup kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya ini. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang masih sedang dalam keadaan sakit. Biarlah Engkau terus menyertai mereka dan memberikan mereka kesembuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, demikian persekutuan doa pagi pada hari ini, Kamis, dan biarlah Tuhan memberkati kita semua.